Bunda Maria didatangi oleh malaikat Gabriel. Pak, iya, itu aku tahu ayatnya. Nanti aku bahas itu. Bapak, aku ini bukan kurang ajar. Aku orang pintar, nggak mau aku dibotol-botoli. Ku baca dalam kitab Roma, pasal 1 nomor 3, tentang anaknya yang menurut daging. Nah, ini bicara tentang daging. Diperanakkan dari keturunan Daud. Apa maksud diperanakkan menurut Bapak? Itu artinya dia adalah keturunan daripada Daud. Itulah Betul, sang terima Mesias kasih. yang akan ditunggu. Betul kan? Anak Yusuf kan dia. Bapak ini jujur loh, suka aku. Bukan anak hubungan dari sistem reproduksi. Paham? Katanya keturunan Bukan Daud. dari sistem Kayak mana reproduksi. lah Bapak nih? Kayak mana Daud punya keturunan kalau nggak punya keturunan nggak berkawin dia, Pak? Bukan Pak. dari hubungan dari sistem reproduksi. Siapa yang bilang itu? Karena dia hadir dari Roh Kudus. Apalah Bapak ini lu, mana datanya itu Pak? Coba tunjukkan datanya sama aku, ayatnya mana? Oh, ada di Lukas. Lukas, bawa Lukas Pak sini Pak. Malaikat Bawa Gabriel dua-duanya Pak. menghampiri. Yang di Matius bawa, yang di Lukas bawa Pak. Apa? Pak, janganlah toko-tokoi kami rakyat Indonesia. Ada cukup kami ditoko-tokoi. Kemarin kita dijajah sama Belanda. Sekarang pemikiran kita mau dijajah. Nggak terimanya aku Pak. Dengarnya dulu ya. Misalnya kan aku seorang pelajar, kau seorang petani, Bang Lek Faruk seorang direktur. Tapi Terus? kita satu hakikat kita adalah manusia. Itulah. Pintar. Sama. Mantap. Berarti Bapak begitulah. Yesus Bapak sehakikat berarti. Bapak bukan Bapak. anak Allah. Iya, tapi Anak mereka Allah sama-sama bukan Roh Allah Kudus. gitu kan? Berarti sama-sama Iya, Allah. tapi dia satu hakikat, yaitu Oh, Allah. kayak gitulah dari tadi kan Pak. Aku sini aku catat dulu. Nama Abang siapa? Ini teori baru ini. Berarti Abang menganggap Yesus, Allah, Roh Kudus itu adalah Allah. Berarti 3 Allah Abang ya. Ini aku catat dulu. Mantap ini. Aku suka kayak gini. Bukan 3 Allah. Bukan 3 Allah. Abang tadi 3 bilang Bang pribadi, Faruk hakikat. satu manusia. Abang satu manusia, aku satu manusia, Bang Faruk direktur. Aku pengusaha, Abang tambal ban. Sehakikat kita sama-sama manusia. Ada 3 manusia. Kau Nah, nggak Abang kayak paham gitu. arti gereja? Analoginya tadi. Analoginya Allah Bapak, Ya, Allah Anak, Roh Kudus, ya tiga-tiganya kan aku Allah. mau jelaskan itu. 3 Allah, Hakikat Bang. itu artinya seperti itu. Apa Tapi hakikat kita nggak- rupanya? Tapi kau nggak paham tadi. Bukan aku berarti saya paham menjelaskan loh. jumlah Bang, Allah. Aku Pribadi paham itu arti bukan hakikat. artinya jumlah Allah. Yang bilang Kalau pribadi pribadi jumlah Allah itu- siapa? Apa ini Abang ini Kan loh? tadi kamu katakan jadi jumlah Bang, Allah, bukan? jujur ya, aku di kampus itu dapat beasiswa. Dosenku aja nggak berani debat sama aku. Jujur aja aku bilang samamu ya Bang. Kepala Peran prodiku Allah. aja. Diam dulu, bentar-bentar nih. Ini aku mau bicara nih, dengar dulu. Aku nih orang Indonesia dan nggak mau dibodoh-bodohi. Udah lama penjajahan kita hapuskan dari dunia, ya. Dengar, ini bukan abad kegelapan iya kan? di mana ilmu pengetahuan menjadi musuh. Dengar ya. Kepala Oke. prodiku saja Bang, itu angkat tangan sama aku. Bahkan kepala prodiku bilang, Oke. ngapain Uni lagi masuk ke kampus? Semua materi udah Uni kuasai. Dekanku aja Bang, datang sama aku, itu malah menjadikan aku teman diskusi. Itu dekan loh Bang. Sekarang Abang masuk jumpa sama aku, lalu Abang bilang kayak gini sama aku. Hakikat itu adalah ini. Di mana Abang belajar itu? Kalau seandainya Abang betul, datanya ada, aku pecat dosen-dosenku jadi dosen Bang. Iyalah, kata dosenku, yang disebut dengan hakikat adalah keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Karena kata hakikat berasal dari kata hak, artinya benar. Maka kebenaran tentang sesuatu itu harus ada ciri-cirinya. Contoh, keadaan sebenarnya tentang aku adalah seorang perempuan yang mahasiswi. Apa perbedaanku dengan perempuan dan mahasiswi lainnya? Ada. Lihat apa yang membedakan aku dengan mahasiswi lain. Ini yang disebut dengan hakikat Bang. Ada perbedaannya. Kalau seandainya tidak ada ilmu begini, namanya ontologis dalam ilmu filsafat Bang. Kalau tidak ada ilmu begini, maka tidak ada bedanya ayam dengan bebek. Tidak perlu ada yang namanya klasifikasi Bang. Mohon maaf nih aku belajar nih Bang. Tiba-tiba Abang bilang Bapa dan anak sebagai Tuhan itu sehakikat. Nah aku tanya sama Abang, udah aku benarkan tadi. Oh begitu, mereka sama-sama Ngaku aja Allah. yuk Rifa.
Sama Duh, aku aja ya. yang lain diam dulu lah. Aku lagi ngobrol serius nih. Jangan kalian rendahkan harga diri Pak Bukan. Georgia. Enggak, sama aku aja. Siapa namanya? Apa lagi? Aku Apakah- paling nggak suka. Apakah loh. Yesus anak hubungan Aku lagi ngomong sama si Georgia. Nah, aku sedang membuktikan Yesus itu anak hasil hubungan badan. Nah, jadi ketika aku ngomong dengan Bapak ini, jangan kalian rendahkan Bapak ini seolah-olah Bapak ini tidak mampu jawab. Kalian pikir Bapak ini tidak punya Roh Kudus? Janganlah merendahkan gitu. Kau aja yang pintar rupanya. Bapak ini pun punya Roh Kudus loh. Ayo, Jangan kau Bapak aku lagi ini, ngomong. Bapak ini Sudah, bukan pendebat. Ayo kita Loh, sama-sama. Justru Ayo, aku sudah. ingin bicara dengan bukan Jangan pendebat. takut, Ngapain aku Rifa. bicara dengan pendebat? Aku sudah Pendebat nantang itu kamu orang loh. yang hanya ingin mendebat tanpa Bukan. memberi ilmu. Aku Iya, sama ini Bapak pakai ini, ilmu Bapak ini kita. pintar. Kita pakai Kok kau ngatur-ngatur aku? sudah Siapa kau? menghujat Tuhan. Kau sudah Siapa menghujat Tuhan itu namanya. Siapa Pak Kau yang hujat? mengatakan Yesus adalah hasil hubungan badan itu kau sudah menghujat Tuhan. Oh, berarti itu penghujatan, Pak. Iya. Bukan. Coba. Kau yang Coba nggak kita paham baca baik-baik ya. perkataan Paulus. Lo Ripa, kalau dibilang Iya. ibu kurang Loh, aku pula. Semua turun. Aku sama Siapa Rifa aja. kau? Dari tadi Dengar nggak dulu. ada ikut campur loh. Ini Berarti lawan. kalau dibilang Nggak nabi kurang ada ajar gimana Ripa? Aduh, Loh, ini tunjukkan coba. nabiku kurang ajar. Tunjukkan data kalau nabiku Hah? kurang ajar. Aku terima kalau ada datanya. Mana nabiku kurang Iya. ajar? Kan gini. Kalian kenapa Anda sih? salah menafsirkan. Saya Anda tidak salah menafsir, Pak. menafsirkan. Pak, coba Bapak yang tafsir ya. Sekarang Bapak yang tafsir ya. Pak, barang siapa yang mengutuk Yesus kurang ajar atau tidak, Pak, menurut Bapak? Kalau ada orang yang mengutuk Yesus kurang ajar atau enggak? Ya menghujat Allah. Sama. Berarti kurang ajar ya Pak. Akui dulu. Apa? Aku ini kan belajar Pak. Aku nggak mau diterima di toko-toko loh. Menurut Bapak, kalau ada orang yang mengutuk Yesus, itu kurang ajar atau enggak? Jujurlah Pak. Yang lebih Kenapa? parah lagi mereka yang menghujat Roh Kudus. Iya. Dosanya Pak. tidak terampuni. Iya. Yang kutanya itu kalau menghujat Yesus kurang ajar atau enggak? Itu terserah Anda, Tuhan yang menghakimi. Yang Karena kutanya aku itu bukan kayak seorang menurut hakim. pendapat Bapak sebagai orang Kristen menghujat Yesus itu penghujatan itu kurang ajar atau tidak? Atau diajar orang-orang yang menghujat Yesus itu termasuk kurang ajar atau cukup ajarannya Pak? Gitu loh Pak. Bapak tadi ngajak-ngajak Aku bahas bukan kurang seorang ajar. hakim. Ay, Aku bukan ngapain seorang Bapak hakim. hakimi aku? Kenapa Bapak hakimi aku tadi? Bapak bilang aku tadi kurang ajar. Kok Bapak sosok hakimi aku? Giliran aku tanya Bapak nggak berani menghakimi. Giliran aku ngomong Bapak bilang aku kurang ajar, Bapak hakimi aku. Karena kau Kok berkata- standar dan apa? Tuhan yang kami sembah adalah hasil hubungan badan. Itu Lah, itu bukan menghujat aku Tuhan. yang bilang, bukan aku. Jangan menuduhku Bapak. Nggak terimanya aku loh. Aku baca loh. Aku nih orang pintar Pak. Di kampus aku dapat beasiswanya. Bunda Maria didatangi oleh malaikat Gabriel. Pak, iya, itu aku tahu ayatnya. Nanti aku bahas itu. Bapak, aku ini bukan kurang ajar. Aku orang pintar, nggak mau aku dibotol-botoli. Ku baca dalam kitab Roma pasal 1 nomor 3 tentang anaknya yang menurut daging. Nah, ini bicara tentang daging. Diperanakkan dari keturunan Daud. Apa maksud diperanakkan menurut Bapak? Itu artinya dia adalah keturunan daripada Daud. Betul Itulah lah, sang terima Mesias kasih. yang akan ditunggu. Betul kan? Anak anak Yusuf kan dia. Bapak ini jujur loh, suka aku. Bukan anak hubungan dari sistem reproduksi. Paham? Katanya keturunan Bukan anak Daud. dari sistem Kayak mana reproduksi. lah Bapak nih? Kayak mana Daud punya keturunan kalau nggak punya keturunan nggak berkawin dia Pak? Bukan dari hubungan dari sistem reproduksi. Siapa yang bilang itu? Karena dia hadir dari Roh Kudus. Apalah Bapak ini lu? Mana datanya itu Pak? Coba tunjukkan datanya sama aku, ayatnya mana? Oh, ada di Lukas. Lukas, bawa Lukas Pak sini Pak. Malaikat Bawa Gabriel dua-duanya Pak. menghampiri. Yang di Matius bawa, yang di Lukas bawa Pak. Apa? Pak, janganlah toko-tokoi kami rakyat Indonesia. Ada cukup kami di toko-tokoi. Kemarin kita dijajah sama Belanda. Sekarang pemikiran kita mau dijajah. Nggak terimanya aku Pak. Aku sekolah buat pintar loh Pak. Bukan buat di toko-tokoinya aku. Kalau masalah keyakinan nggak apa-apa. Itu kan keyakinan Bapak. Bapak bilang ayam bebek pun itu urusan Bapak. Tapi kalau untuk... Ini dia. Yang mana? Yang mana? Lukas 1 Lukas. ayat 28. Lukas 1 ayat 28. Nah, mantap. Bawa semua ya Pak. Bawa semua Lukas, Matius, Markus. Bawa semuanya Pak. Lukas. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, Sebentar dia dulu berkata, Pak. Bentar dulu kita buka ayatnya dulu ya. Aku ini orang pinter Pak. Nggak mau aku ditoko-tokoin. Aku bilang aku dapat beasiswa di kampus. Nah Pak, Lukas.
Lukas ada. Lukas Ayat ada 20 walu. 20 walu. Ah, Berapa itu 20 walu? 28. Iya, Dok. Iya, Dok. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, yang berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Ya, 29. 29 baca. Maria terkejut Hmm. mendengar perkataan itu, ia lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau akan menamai dia Yesus. Oke, udah ya. Itu. Nah, sekarang Di kutanya situ sama Bapak. Maria belum tahu. Itu Belum tahu dia. pernyataan dari sang malaikat. Padahal Ya, belum tahu Maria dia dan kan? Yusuf masih bertunangan. Iya, masih bertunangan ya. Si Maria dan Yusuf masih bertunangan. Iya, iya. Dia belum Iya, menikah. Iya, belum menikah ya kan. Nah, sekarang kutanya sama Bapak. Bagaimana Bapak bisa membuktikan sama aku kalau ini malaikat bukan iblis, Pak? Kan gini. Kalau aku tuh datanya Pak, dengar dulu. Kalau aku datanya jelas. Bapak baca Lukas pasal 1 pasal 3. Nah, aku jelas nih, ini kesaksian manusia nih, Pak. Kalau aku bukan tipu-tipu, kalau aku kesaksian manusia. Bapak tengok ini. Nah, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, nah berarti orang-orang yang pada hidup sejaman dengan Yesus menganggap dia adalah anak Yusuf. Nggak ada di sini anak angkat, Pak. Anak Yusuf ini punya sisila, berarti anak kandung. Nah, mana yang lebih dipercaya? Anggapan seluruh orang pada zaman hidup Yesus, karena kita dapat sejarah begitu, atau dari perkataan yang tidak jelas, di mana di situ mengatakan ada malaikat. Pertanyaanku, siapa yang melihat dan membuktikan kalau yang datang kepada Maria malaikat bukan setan hantu belau, Pak? Coba ajarkan aku caranya. Kayak mana itu?